Halo dan selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke satu bab yang, menarik banget. Bab 4 dari buku Humankind-nya Rutger Bregman. Betul. Sumber ini bawa kita langsung ke jantung Perang Dunia II. Mau mengungkap penemuan yang terus terang bisa menjungkir balikan asumsi kita soal perang dan pelakunya. Iya, ini lumayan mengubah cara pandang. Misi kita kali ini, kita mau gali lebih dalam temuan Kolonel S.L.A. Marshall. Pernah kebayang nggak sama Anda? Kalau di tengah desingan peluru, di tengah kekacauan perang, ternyata sebagian besar tentara itu mungkin justru nggak menembakkan senjata mereka. Wah, kedengerannya aneh ya. Aneh kan? Kayak mustahil gitu. Nah, mari kita telusuri bareng data dan juga kontroversi di balik klaim Kolonel Marshall ini. Oke? Kita bedah ya. Tentu saja. Dan penting banget nih buat pahami konteksnya dulu. Jadi waktu temuan Marshall ini muncul, itu kan pertengahan abad 20 ya. Iya, Nah, pandangan soal sifat manusia waktu itu cenderung pesimis. Ada gagasan kuat, sering disebut veneer theory. veneer teori. Teori lapisan tipis gitu. Betul. Intinya sih teori ini bilang kalau peradaban, moralitas kita itu cuma lapisan tipis aja, veneer gitu kan. Yang nutupin sifat asli manusia yang dianggapnya egois, brutal ya, siap meledak kapan aja kalau lapisannya kebuka. Oke, jadi pandangan dasarnya suram gitu ya? Nah, di tengah iklim pemikiran kayak gitu, muncullah Marshall. Dia bawa data yang nunjukin sebaliknya. Oh ya, apa katanya? Yaitu, kalau manusia itu punya keengganan alami yang kuat buat bunuh sesamanya. Bahkan dalam perang. Wow, itu kan benar-benar kontras ya sama veneer teori tadi. Oke, Dan yang paling penting, apa sih artinya ini buat cara kita mandang diri kita sendiri, terutama di situasi paling ekstrim? oke, menarik. Kita mulai dari sosoknya dulu deh. Siapa sih Kolonel S.L.A. Marshall ini? Dan gimana ceritanya dia bisa sampai ke kesimpulan yang, radikal banget gitu? Oke, Samuel Lyman Edward Marshall. Sering dipanggil Slam Marshall, dia itu awalnya jurnalis perang, terus jadi sejarawan militer utama buat Angkatan Darat AS. Oke, Nah, selama Perang Dunia II, tugasnya itu nggak cuma nyatet sejarah, tapi juga nganalisis taktik tempur infanteri. Tujuannya buat perbaikan ke depan. analis taktik ya. Iya, dan metodenya yang paling terkenal itu yang disebut After Action Review, tinjauan pasca aksi. Tinjauan pasca aksi. Gimana tuh cara kerjanya? Beda sama laporan biasa? Beda, dia itu wawancara kelompok prajurit, kayak peleton atau kompi gitu, tapi dilakuinnya segera setelah mereka keluar dari pertempuran. Oh, langsung gitu ya? Biar masih fresh ingatannya. Betul, selagi ingatan mereka masih segar, belum tercemar sama laporan resmi atau cerita orang lain. Tujuannya ya biar dapat gambaran seakurat mungkin, apa sih yang beneran terjadi di garis depan? Dari sudut pandang prajurit biasa, ini inovatif loh pada masanya. Oke, oke. Jadi langsung dari sumbernya ya. Dan dari wawancara-wawancara inilah muncul temuan yang bikin heboh itu. Tepat sekali. Di bukunya tahun 1946, Man Against Fire, Marshall bilang gini, berdasarkan ratusan wawancara di Pasifik dan Eropa, Ya, dia nyimpulin kalau pas pertempuran aktif, rata-rata cuma sekitar 15-25% prajurit infanteri Amerika yang benar-benar nembakin senjatanya ke arah musuh. tuh. Cuma 15-25%? Iya. Berarti mayoritasnya 3/4 atau lebih itu nggak nembak dong. Padahal lagi ditembakin, nyawa terancam. Kok bisa? Susah dipercaya ini. Emang kedengarannya aneh banget ya kan? Apalagi kalau kita bandingin sama gambar perang di film-film. Iya, jauh banget. Tapi Marshall negasin ini bukan karena mereka pengecut. Bukan itu. Prajurit-prajurit ini tetap di posisinya, ngadepin bahaya, bagiin amunisi, nolongin yang luka. Tapi mayoritas dari mereka itu nggak narik pelatuk buat ngebunuh. Mereka enggan, gitu katanya, balked, istilahnya dia. Enggan, balked. Ada contoh spesifik nggak yang dia kasih buat dukung angka itu? Kayaknya susah bayangin ya. Ada beberapa. Dia cerita gimana ada perwira yang harus lari-lari sepanjang garis pertahanan, teriak-teriak marah, sialan, tembak, tembak gitu kan. Terus? Nembak anak buahnya. Nah itu dia.
Anak buahnya cuma mau nembak kalau perwira itu berdiri persis di samping mereka. Begitu perwiranya geser dikit, mereka berhenti lagi. Waduh. Terus ada juga analisisnya soal pertempuran Makin Atoll di Pasifik. Di satu batalion, isinya lebih dari 300 orang, pertempurannya sengit banget, ya. Marshall ngaku dia cuma bisa nemulin sekitar 36 orang aja yang bener-bener pakai senjatanya secara efektif ngelawan musuh. Dari 300 orang lebih cuma 36. Itu kan Sangat pertimbangan. kecil ya. Jadi, apa dong penjelasan Marshall soal fenomena ini? Kenapa kok banyak banget tentara yang enggan nembak gitu? Nah, kesimpulan utamanya yang dia tulis di Men Against Fire itu, intinya gini. Individu normal rata-rata itu punya resistensi batin yang kuat banget terhadap tindakan membunuh sesama manusia, sampai-sampai dia nggak akan ngambil nyawa atas kemauannya sendiri. Resistensi batin. Iya, dia bilang ada semacam ketakutan terhadap aggression, fear of aggression gitu. Itu katanya bagian dari susunan psikologis normal kita. Kayak hambatan moral atau naluri yang kuat banget. Wah, ini menarik banget. Soalnya ini langsung nyambung ke argumen inti buku Humankind, ya kan? Persis. Kalau Marshall benar, berarti keengganan membunuh itu bukan sesuatu yang aneh, malah respons manusiawi yang mendasar. Ini kan nantang banget gagasan kalau manusia itu dasarnya haus darah, gampang aja ngebunuh kalau ada kesempatan atau alasan. Tepat. Temuan Marshall ini ya, kalau akurat ya, jadi salah satu pilar argumen Bregman. Kalau sifat dasar manusia itu mungkin lebih condong ke kerjasama, keengganan sama kekerasan fatal. Bukan sebaliknya. Marshall bahkan sampai bikin hipotesis kalau fenomena enggan nembak ini mungkin universal, berlaku nggak cuma buat tentara AS di PD2, tapi juga tentara lain sepanjang sejarah. Tapi kan tadi di awal Anda sempat singgung juga, temuan Marshall ini nggak langsung diterima gitu aja, malah belakangan diserang babis-habisan. Gimana ceritanya kontroversi ini muncul? Nah iya, meskipun Men Against Fire itu jadi bacaan wajib loh di banyak akademi militer, dan Marshall dihormati banget semasa hidupnya, Iya? keraguan serius mulai muncul tahun 80-an, setelah dia meninggal. Puncaknya mungkin artikel gede di halaman depan New York Times Februari 1989. Judulnya aja sensasional. Buku kunci SLA Marshall tentang peperangan diserang sebagai palsu. Wah, palsu. Sampai segitunya. Apa dasar tuduhannya? Kok bisa? Kritik utamanya itu ke metodologinya Marshall. Jadi beberapa peneliti sama sejarawan lain coba telusuri lagi catatan wawancara Marshall. Terus gimana hasilnya? Mereka bilang nggak nemu bukti kuat kalau Marshall benar-benar ngelakuin wawancara kelompok sistematif segera setelah pertempuran, kayak yang dia gambarin. Oh, jadi metode wawancaranya diragukan ya? Iya, majalah sejarah American Heritage malah lebih parah lagi, nuduh dia ngarang semuanya. Angka 15-25% itu dibilang hoaks aja, biar teorinya kelihatan benar. Waduh, hoax? Berat juga tuduhannya. Belum lagi kritik dari veteran dan perwira lain. Mereka ngerasa gambaran Marshall itu nggak cocok sama pengalaman mereka. Malah nuduh Marshall nggak ngerti sifat manusia pas perang. Ini sih benar-benar plot twist ya. Karya yang berpengaruh puluhan tahun, ngebentuk pemahaman soal psikologi tempur, terus dituduh fabrikasi. Tapi pertanyaannya nih, apa tuduhan itu benar semua? Apa gagasan Marshall jadi nggak relevan sama sekali? Nah, disinilah jadi agak rumit. Kontroversi soal metode spesifik Marshall sama keakuratan angka 15-25% itu ya memang valid dan penting buat dibahas. Oke. Ada kemungkinan Marshall memang melebih-lebihkan cakupan wawancaranya atau menyederhanakan temuannya. Tapi yang menarik meskipun perdebatannya sengit, Ya. banyak penelitian dan bukti lain dari sumber yang beda-beda justru cenderung mendukung kesimpulan dasar Marshall. Oh gitu? Jadi intinya masih relevan. Intinya, soal adanya keengganan yang signifikan di kalangan tentara buat ngebunuh secara langsung, itu yang cenderung didukung bukti lain. Oke. Jadi meskipun angka pastinya mungkin bisa diperdebatkan, ide utamanya soal keengganan membunuh itu masih kuat ya. Bukti pendukungnya apa aja nih? Pertama, wawancara mendalam yang dilakuin sejarawan lain ke veteran Perang Dunia II. Itu juga nemuin pola mirip. Banyak veteran ngaku secara pribadi mereka nggak pernah nembak buat ngebunuh. Atau paling nggak yakin pernah beneran ngebunuh orang atau enggak. Jadi pengalaman pribadi mereka mendukung ya? Iya. Terus mereka juga nemuin kalau sebagian besar korban di medan perang itu seringnya hasil kerja segelintir kecil prajurit aja, yang mungkin lebih agresif atau lebih bisa ngatasin hambatan psikologis ini. Wah, ini kayak prinsip Pareto dong ya? Sedikit pelaku hasil besar gitu. Bisa dibilang itu, mirip polanya.
Nah, pola yang sama kelihatan juga di data Angkatan Udara AS selama PD2. Oh ya, di pilot juga. Iya, statistiknya nunjukin kurang dari 1% pilot tempur itu bertanggung jawab atas hampir 40% dari total pesawat musuh yang berhasil ditembak jatuh. Serius, kurang dari 1% nembak jatuh hampir 40%. Gila juga. Gila kan? Mayoritas pilot, kata seorang sejarawan Angkatan Udara, itu nggak pernah nembak jatuh siapapun, atau bahkan nggak pernah nyoba. Mereka terbang aja dalam formasi, mungkin nembak sesekali, tapi nggak benar-benar terlibat duel 1 lawan 1 yang mematikan. Statistik yang, wah, mencolok banget sih itu. Kurang dari 1% melakukan hampir separuh pembunuhan. Ada contoh dari era perang lain nggak? Biar nggak cuma PD2 aja. Ada nih, contoh klasik yang sering banget dikutip. Dari pertempuran Gettysburg pas Perang Saudara Amerika tahun 1863. Gettysburg, oke? Perang sipil ya? Iya. Nah, setelah pertempuran gede itu, pihak Union kan ngumpulin puluhan ribu senapan musket yang ditinggalin di medan perang. Terus? Pas diperiksa, mereka nemuin fakta luar biasa. Dari 27.574 musket yang dicek, sekitar 90%-nya itu masih keisi peluru. 90% masih isi. Kok bisa? Apa signifikansinya? Signifikan banget, karena proses ngisi senapan musket zaman itu tuh ribet dan lama banget. Banyak langkahnya. Gimana tuh? Harus robek kertas patrun pakai gigi, tuang mesiu ke laras, masukin peluru timah, padetin pakai ramrod, pasang sumbu perkusi, kokang palu, baru bisa nembak. Proses ngisi ulangnya aja jauh lebih lama daripada nembaknya. Oke, kebayang ribetnya. Nah, jadi nemuin 90% senapan masih isi itu nunjukin kalau banyak banget tentara yang udah ngelakuin semua langkah persiapan yang repot itu. Tapi Pas saat kritis terakhir mereka nggak narik pelatuk. kan teknologi sama situasi perang saudara beda banget ya sama Perang Dunia II. Apa bisa dibandingin gitu aja? Itu poin bagus. Jelas beda teknologi, taktik, intensitas perangnya. Ya. Tapi yang diangkat sama peneliti kayak Dave Grossman, dia psikolog militer. Ya. Yang penting itu prinsip psikologis di baliknya. Penemuan di Gettysburg itu, kata mereka, bukti kuat adanya keengganan intrinsik buat bunuh manusia lain. Bahkan di perang kuno yang brutal. Jadi prinsip psikologisnya yang sama? Iya. Grossman bilang banyak tentara sepanjang sejarah, termasuk di PD2, mungkin cuma pura-pura nembak aja, ngarah ke atas atau ke samping gitu. Atau sengaja nembak meleset, biar kelihatan ngelakuin tugas, tapi nggak harus beneran ngebunuh. Pura-pura nembak? Bahkan ada yang lebih ngeri. Beberapa musket di Gettysburg itu ditembuin keisi double atau 3 kali lipat. Artinya, tentaranya terus ngisi ulang, tapi nggak pernah nembak sama sekali. Astaga. Itu sih, wah. Jadi, benang merahnya nih, meskipun angka Marshall kontroversial, tapi data-data lain dari era dan konteks beda, kok kayaknya nunjukin pola yang sama ya. Kalau bunuh manusia lain, itu susah secara psikologis buat mayoritas orang. Bahkan buat tentara terlatih yang dalam bahaya. Tepat sekali. Dan ini nggak sih gambaran yang beda banget sama yang sering kita lihat di media populer? Iya, kontrasnya sama gambaran di film Hollywood tuh jelas banget. Di film kan tentara kayaknya gampang banget nembak jatuh musuh. Kayak nggak ada beban psikologis sama sekali. Jauh beda. Kenyataannya kayaknya jauh lebih rumit. George Orwell, ingat kan penulis itu? Iya, 1984. Nah, di memoarnya soal Perang Saudara Spanyol, Homage to Catalonia, dia cerita pengalaman pribadi yang pas banget sama ini. Suatu pagi, dia lihat tentara fasis lari di seberang parit sambil megangin celananya melorot. Oke. Orwell udah ngarahin senapannya, kesempatan bersih buat nembak. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Dia tampak begitu jelas sebagai sesama makhluk gitu tulisnya. Saya tidak tega menembaknya. Momen empati manusiawi itu ngalahin dorongan buat bunuh musuh. Momen kemanusiaan di tengah perang ya. Sumber kita juga nyebutin detail menarik soal kekerasan lain yang lebih dekat. Bayonet. Oh iya betul. Katanya statistik dari pertempuran gede kayak Waterloo atau pertempuran Somme, cedera akibat bayonet itu jarang banget, kurang dari 1%. Malah katanya banyak bayonet di museum mungkin nggak pernah dipakai nusuk orang. Bener banget. Ini makin nguatin gagasan kalau kekerasan fisik dari dekat tatap muka itu malah lebih susah lagi secara psikologis daripada nembak dari jauh. Jadi pertarungan bayonet yang sering di film itu gimana? Sejarawan militer bilang dalam serangan bayonet, biasanya salah satu pihak itu udah pecah duluan dan lari sebelum bener-bener kontak fisik. Pertarungan bayonet brutal yang sering kita lihat di film itu lebih banyak mitosnya daripada kenyataan sejarah.
Ngambil nyawa, apalagi dari dekat, itu tindakan yang berat banget buat psikologi manusia normal. Lalu gimana kita nyambungin semua ini ya? Temuan Marshall, data Gettysburg, pengalaman Orwell soal bayonet tadi, ke perdebatan filosofis yang lebih gede soal sifat dasar manusia. Kayak perdebatan klasik antara Hobbes sama Rousseau gitu. Nah, ini dia jantung masalahnya. Kalau kita ikut pandangan Hobbes, Yang bilang manusia itu dasarnya jahat, egois gitu kan? ya bilang manusia itu dasarnya egois, brutal, hidup dalam perang semua lawan semua kalau nggak ada aturan sosial. Nah, kalau Hobbes benar, harusnya kita nggak punya masalah dong ngebunuh musuh di medan perang. Kekerasan harusnya jadi ekspresi alami kita, mungkin malah kita nikmatin, atau paling nggak ya dilakuin dengan efisien aja kalau diperintah. Tapi kan data yang kita bahas tadi justru nunjukin keengganan yang mendalam, bukan? Kayak nggak mau gitu. Tepat. Keengganan buat nembak, susahnya nusuk pakai bayonet, momen empati kayak Orwell tadi, semua ini nunjukin adanya deep aversion, penolakan mendalam gitu terhadap pembunuhan sesama spesies. Jadi lebih cocok ke pandangan siapa dong? Rousseau. Kayak yang diusung Rousseau, atau ya dalam konteks modern sama Bregman di Humankind ini. Argumennya kan, krisis atau runtuhnya tatanan sosial itu nggak otomatis ngeluarin sisi terburuk kita. Malah sebaliknya ya? Bisa jadi, resistensi terhadap pembunuhan ini justru bisa dilihat sebagai bukti kalau sifat dasar kita mungkin lebih condong ke kerjasama, empati, dan enggan sama kekerasan fatal. Dan ironisnya, temuan Marshall ini, biarpun kontroversial, malah punya dampak nyata ke cara militer modern ngelatih tentaranya, ya kan? Sangat nyata dan signifikan. Kesadaran kalau ada keengganan alami buat nembak ini, itu mendorong militer AS dan negara lain setelah PD2 buat ngubah drastis metode latihan mereka. Diubah gimana? Kalau dulu latihan nembak seringnya pakai target lingkaran atau bentuk abstrak gitu kan. Nah, mereka mulai ganti pakai target bentuk siluet manusia. Oh, biar terbiasa gitu ya? Tujuannya yaitu buat mengkondisikan prajurit biar terbiasa ngarahin senjata dan nembak ke arah bentuk manusia, buat mecah hambatan psikologis alami tadi. Selain target, ada metode pengkondisian lain juga kan? Kayak teriakan kelompok gitu. Betul sekali. Penggunaan teriakan bareng-bareng kayak bunuh, bunuh, bunuh pas latihan dasar, latihan bayonet, simulasi tempur, itu jadi lebih umum. Itu tujuannya apa? Itu teknik operant conditioning, mirip eksperimen Pavlov lah. Tujuannya buat nyiptain respons otomatis, biar ngilangin keraguan atau keengganan pas ngadepin musuh beneran. Intinya, militer sadar, kalau mau bikin prajurit lebih efektif ngebunuh, Harus gimana? mereka harus secara sistematis ngatasin atau melatih keluar keengganan alami ini. Wah, ini sebuah paradoks yang luar biasa ya. Kalau kita secara alami emang pembunuh, kayak kata Venir teori tadi, ngapain militer repot-repot ngelatih sifat manusiawi ini keluar dari tentaranya? Tepat sekali. Coba pikirin deh implikasinya. Fakta bahwa institusi yang paling berkepentingan sama efektivitas tempur, kok malah harus kerja keras buat ngilangin resistensi alami terhadap pembunuhan? Iya aneh kan? Bagi saya sih, ini justru jadi salah satu argumen terkuat melawan gagasan kalau kita itu dasarnya brutal. Ini nunjukin kalau keengganan ngebunuh itu nyata, kuat, dan itu naluri dasar yang perlu diatasi secara aktif. Bukan sesuatu yang gampang dilepas gitu aja. Oke. Mari kita coba rangkum inti dari obrolan kita soal bab 4 ini ya. Jadi kita udah lihat temuan Kolonel Marshall yang kontroversial banget tapi juga berpengaruh. Klaimnya, kalau cuma sebagian kecil tentara AS di PD2 yang beneran nembak musuh. Alasannya, karena ada resistensi psikologis yang kuat terhadap pembunuhan. Betul. Kita juga bahas serangan ke metodologi Marshall. Tapi di sisi lain, ada banyak bukti pendukung dari periode dan konteks beda. Iya, dari perang saudara sampai PD2, infanteri sampai pilot. Statistik sampai anekdot pribadi juga ya. Semuanya nunjuk ke adanya keengganan mendasar ini. Dan gimana semua ini secara fundamental nantang asumsi kita soal kekerasan dan perang. Sekaligus dukung pandangan yang lebih optimis tentang sifat dasar manusia, kayak yang diusung buku Humankind. Ini nunjukin kalau tindakan ngambil nyawa manusia lain itu, ya buat kebanyakan orang, nggak gampang atau alami. Tentu aja ini ninggalin kita sama beberapa pertanyaan gede ya buat direnungin lagi sama Anda di rumah. Kalau memang ada keengganan mendasar buat ngebunuh dalam diri kita, terus gimana kita jelasin episode-episode kekejaman massal, genosida, yang juga banyak banget dalam sejarah manusia? Apa ada mekanisme psikologis atau sosial lain yang bisa bikin keengganan ini hilang dalam skala besar?
Pertanyaan bagus. Dan balik lagi ke soal latihan militer tadi. Apa implikasi etisnya dari proses pengkondisian yang sengaja coba ngilangin salah satu aspek paling dasar kemanusiaan kita demi tujuan militer? Pertanyaan-pertanyaan itu penting banget dan kompleks ya. Tentu nggak ada jawaban tunggal yang gampang. Tapi mungkin pemikiran penutup yang bisa kita bawa pulang ini, Apa tuh? keberadaan resistensi terhadap pembunuhan itu sendiri, dan fakta kalau resistensi itu perlu secara aktif dilawan atau dimatikan sama institusi kayak militer, mungkin itu aja udah cukup jadi bukti kuat. Bukti kuat soal apa? Kalau titik awal kita sebagai spesies itu bukanlah kebrutalan tanpa batas, mungkin sifat dasar kita, ya meskipun kompleks dan bisa dibentuk keadaan, punya inti keengganan pada kekerasan fatal yang lebih kuat dari yang sering kita akui. Ini sesuatu yang patut terus kita gali dan renungkan sih saat kita coba memahami diri kita sendiri. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan kita kali ini.